Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Aditya dengan NIM 24136060. Jadi di sini saya akan mempresentasikan apa itu etika bisnis. Saya sendiri berasal dari Prodi Geografi. Nah, saya akan mempresentasikan dari materi modul 2. Etika bisnis membangun kepercayaan dan keberlanjutan. Nah, kali ini saya akan membahas pentingnya etika bisnis sebagai landasan bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan dan individu. Nah, di sini kita akan menjelajahi prinsip-prinsip utama, penerapannya dalam berbagai aspek bisnis, serta relevansinya di era modern. Nah, apa itu etika bisnis? Jadi, etika bisnis sendiri adalah kode etik atau seperangkat kode etik perilaku yang didasarkan pada nilai moral dan norma yang dijadikan panduan bagi para pelaku usaha dalam membuat keputusan dan menjalankan operasionalnya. Nah, ini sendiri bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga sebuah komitmen untuk bertindak benar. Nah, tujuan utama etika bisnis sendiri adalah untuk menjaga kepercayaan, loyalitas, dan pemangku kepentingan, baik itu pelanggan, karyawan, investor, maupun masyarakat luas. Nah, di sini saya akan menjelaskan uh, bagaimana prinsip etika bisnis yang mendasar. Jadi, di sini ada 10 prinsip etika bisnis, saya akan menjelaskannya satu-satu. Uh, yang pertama ada kejujuran dan integritas. Nah, kejujuran dan integritas itu seperti kita berperilaku adil, transparan, dan tidak menipu dari segala aspek. Nah, maksud berperilaku adil sendiri, kita tidak berpihak pada pihak manapun, tapi kita adil dalam sesuatu gitu, dalam sesuatu pekerjaan dan kita tidak berpihak dalam salah satu pihak. Nah, yang kedua itu ada menepati janji dan kesetiaan. Nah, untuk menepati janji dan kesetiaan itu seperti memenuhi komitmen dan membangun hubungan jangka panjang. Nah, kita akan menjalin hubungan dengan seseorang dalam berbisnis dengan hubungan yang baik sehingga kita itu bisa melakukan atau membangun hubungan jangka panjang. Nah, yang ketiga ada keadilan dan hormat. Memperlakukan semua pihak secara setara tanpa diskriminasi. Nah, itu sangat penting sekali ya. Soalnya seperti di Indonesia sendiri, ada banyak macam-macam diskriminasi yang terjadi. Bukan saja di Indonesia sih, tapi di seluruh dunia ada banyak diskriminasi. Dan di situ letak etika bisnis yang sebenarnya. Kita itu harus menghormati segala ras, segala agama. Nah, kita itu tidak boleh membedakan salah satunya. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial. Berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Nah, ini mencakup kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan dari operasi bisnis. Nah, untuk bisnis, kita itu harus memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap bisnis yang kita jalani. Makanya, kita sebagai masyarakat yang positif, masyarakat yang sehat, kita itu harus sadar akan dampak-dampak negatif. Jadi, kita itu harus bertanggung jawab lah istilahnya. Nah, yang kelima ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu bersedia menerima konsekuensi dari keputusan dan tindakan. Nah, maksudnya sendiri,
kita itu harus menerima kritikan atau bagaimana sih bisnis kita jika dikritik orang, kita itu harus menerima keputusan gitu. Nah, yang keenam, ada transparansi. Jadi, kita itu harus terbuka dalam berbagi informasi yang relevan. Terbuka dengan segala informasi lah pokoknya. Yang baru saja terjadi lah, yang update. Nah, yang ketujuh itu ada privasi, menghormati kerahasiaan informasi pribadi dan perusahaan. Nah, kita dalam berbisnis, kita itu harus sangat menghormati lah istilahnya. Kita itu harus menghormati kerahasiaan informasi seseorang jika ada jika ada jika itu bisa menghancurkan seseorang, makanya kita harus menjaga privasi seseorang tersebut. Nah, yang kedelapan ada kewajaran. Mengambil keputusan yang masuk akal dan tidak ekstrim. Nah, di bisnis sendiri kita harus berani dalam mengambil keputusasaan yang masuk akal. Itu tuh kita harus beranilah dalam ada masalah atau gimana. Jadi kita itu tidak tidak ragu dalam mengambil keputusan. Nah, yang kesembilan ada empati, memahami dan mempertimbangkan perasaan orang lain. Yang ke-10 terakhir ada keberanian moral, berani mengambil sikap benar meski menghadapi tekanan. Nah, di sini pentingnya etika bisnis, yaitu kita harus berani dalam mengambil sikap untuk menghadapi sebuah tekanan. Itu menurut saya sangat biasa ya, soalnya di semua pekerjaan pasti ada tekanan, maupun pekerjaan kecil, pekerjaan yang kasar, semua pekerjaan lah pokoknya pasti ada tekanan. Nah, di situ di berbisnis sendiri kita harus memiliki keberanian yang kuat, yang pantang menyerah, yang tidak gampang nyerah lah pokoknya. Nah, next. Nah, etika dalam produksi, tanggung jawab dan dampak. Nah, etika dalam produksi mencakup seluruh pertimbangan yang berkaitan dengan proses pembuatan produk atau penyediaan layanan, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi. Jadi, ini adalah tentang bagaimana sebuah perusahaan menghasilkan barang atau jasa tanpa merugikan pihak manapun. Ada ada macam-macam dari bagaimana menghasilkan barang atau jasa tanpa merugikan pihak manapun, yaitu dampak lingkungan, kesejahteraan pekerja, kualitas produk, dan tanggung jawab sosial. Jadi dampak lingkungan itu kita menggunakan bahan baku yang berkelanjutan dan meminimalkan limbah. Kesejahteraan pekerja memastikan kondisi kerja yang aman, adil, dan manusiawi. Kualitas produk menghasilkan produk yang aman, andal, dan sesuai standar. Tanggung jawab sosial berkontribusi positif terhadap komunitas lokal. Next. Jadi di sini ada dampak pelanggaran etika produksi. Jadi tidak adanya etika dalam produksi dapat menyebabkan serangkaian masalah yang serius, merugikan tidak hanya perusahaan tetapi juga masyarakat luas. Nah, ini dampak-dampak dari pelanggaran etika produksi. Ada kondisi kerja yang buruk, produk bermasalah, dan dampak lingkungan. Kalau kondisi kerja yang buruk itu
pelanggaran hak-hak pekerja, lingkungan kerja tidak aman, dan eksploitasi tenaga kerja. Nah, untuk produk bermasalah ada produk cacat, tidak aman, atau mengandung bahan berbahaya yang merugikan konsumen. Lalu ada polusi, di dampak lingkungan merusak, ada polusi, deforestasi, dan penipisan sumber daya alam akibat praktik produksi yang tidak bertanggung jawab. Etika dalam pemasaran, membangun kepercayaan terhadap konsumen. Nah, untuk berbisnis sendiri kita sangat perlu untuk mengambil hati lah, mengambil kepercayaan bagaimana kita mengambil hati konsumen dan kita selalu tidak ada sisi negatif lah, bagaimana kita mengambil kepercayaan. Jadi etika dalam pemasaran berfokus pada prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap konsumen. Hal ini penting untuk membangun hubungan jangka panjang. Ada beberapa aspek kuncinya, yaitu kejujuran dalam iklan, menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Lalu ada perlindungan konsumen, menjaga hak-hak konsumen dan memastikan keamanan produk. 3. Ada transparansi, jelas tentang harga, syarat, dan ketentuan produk. Lalu ada penghargaan privasi, melindungi data pribadi konsumen dan tidak melakukan spam. Nah, pelanggaran etika pemasaran ada konsekuensi fatal. Jadi beberapa etika pemasaran yang merugikan perusahaan, hilangnya kepercayaan konsumen, rusaknya reputasi merek, dan tuntutan hukum. Jadi hilangnya kepercayaan kepada konsumen, pelanggan sendiri akan beralih ke pesaing yang lebih jujur dan terpercaya, menyebabkan penurunan penjualan dan harga pangsa pasar. Rusaknya reputasi merek, citra perusahaan dapat hancur dalam semalam akibat berita negatif yang menyebar luas melalui media sosial. Lalu tuntutan hukum, perusahaan dapat menghadapi denda besar dan sanksi hukum dari regulator serta gugatan dari konsumen. Next. Nah, selanjutnya ada etika dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, etika dalam manajemen sumber daya manusia memastikan bahwa setiap keputusan terkait karyawan dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak-hak individu. Ada beberapa aspek kunci dalam etika manajemen sumber daya manusia. Yaitu yang pertama ada rekrutan dan promosi. Jadi ini berdasarkan kualifikasi, bukan favoritisme. Yang kedua, ada penggajian dan tunjangan. Kita itu dibentuk secara adil, sesuai standar, dan transparan. Nah, yang ketiga, ada pengembangan karyawan. Jadi kita memberikan kesempatan, pelatihan, dan peningkatan karir. Nah, yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sini kita melakukan secara manusiawi dan sesuai hukum. Nah, yang terakhir, masuk kesimpulan. Jadi, kesimpulan dalam etika bisnis bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi tentang membangun budaya perusahaan yang kuat dan berkelanjutan. Nah, ini adalah investasi jangka panjang untuk kepercayaan dan loyalitas. Di tantangan dan peluang di tengah dinamika pasar global, menjaga etika bisnis menjadi semakin kompleks, namun juga krusial. Perusahaan juga menjunjung tinggi etika akan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, ada beberapa pesan dari kesimpulan kali ini, yaitu etika bisnis ialah sebuah fondasi kesuksesan dalam jangka panjang. Nah, yang kedua, ada konsistensi dalam penerapan etika di setiap bisnis sangat penting. Nah, yang ketiga, ada kepercayaan adalah aset terbesar yang harus dijaga.
Nah, ada beberapa langkah-langkah selanjutnya, yaitu seperti evaluasi praktik etika dalam organisasi, lalu tingkatkan kesadaran dan pelatihan etika bagi seluruh karyawan. Nah, etika ini dijadikan sebagai bagian integral dari sebuah bisnis. Uh, Sekian presentasi saya di kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, mari bangun bisnis yang beretika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.